إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara sebab meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat adalah berakhlak mulia. Siapa yang berakhlak mulia, maka dia akan bahagia. Semakin tinggi kemuliaan akhlaknya, maka semakin bahagia dia dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Dan di antara akhlak yang sangat berpengaruh kepada kebahagiaan seseorang adalah sikap mudah memaafkan. Siapa yang mudah memaafkan, maka dia sangat mudah untuk berbahagia. Dan sebaliknya, siapa yang sulit untuk memaafkan, dendam, selalu cepat marah, jengkel dan yang lainnya, maka dia akan jauh dari kebahagiaan. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, yaitu ayat yang paling mencakup tentang akhlak yang mulia, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 199, di mana Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urf, dan perintahlah manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Kata Ja'far As-Sadiq rahimahullahu taala, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, amara Allah subhanahu wa taala nabiyahu bi makarimil akhlak. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berakhlak mulia. Dengan ayat ini, falaisa fil Qur'ani ayatun ajma'u bi makarimil akhlaq min hadhil ayah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih kuat tentang masalah akhlak seperti ayat ini. Yang di mana dalam ayat ini mencakup tiga perkara, khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahlah manusia untuk melakukan yang ma'ruf, wa arid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Ayat ini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Tetapi pendapat yang lebih kuat yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan diikuti oleh Al-Baghawi, diikuti juga oleh para ulama ahli tafsir yang lainnya seperti As-Sa'di, yang dimaksud dengan khudhil afwa, ambillah sikap memaafkan. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Arab, khudhil afwa maksudnya ambillah sikap maafkan, atau diterjemahkan jadilah engkau pemaaf. Maksudnya al-afwa min akhlaqin nas wa amalihim, yaitu ambillah sikap yang mudah dari akhlak orang-orang di sekitar kita dan amal-amal mereka, yaitu ma samahat bihi anfusuhum wa taba'i'uhum, yaitu berakhlaklah atau bergaul dengan mereka dengan yang mudah bagi mereka. Jangan bebani mereka di luar kemampuan mereka. Kalau kita punya sikap seperti ini dalam bergaul dengan orang, kita akan santai, tidak banyak menuntut dari kebiasaan mereka. Dalam kehidupan ini kita bergaul dengan banyak orang, kita bergaul dengan istri kita, bergaul dengan anak kita, bergaul dengan teman kita, bergaul dengan guru kita, bergaul dengan murid kita, bergaul dengan tetangga kita. Jiwa inginnya mereka bersikap yang terbaik bagi kita. Siapa yang tidak ingin disikapi yang terbaik oleh temannya, oleh tetangganya, oleh gurunya, oleh muridnya, oleh istrinya, oleh anaknya. Tetapi ingat, kita bukan hidup di surga, kita hidup di dunia. Yang sebagaimana kita punya kekurangan, manusia juga punya banyak kekurangan. Maka latihlah diri kita untuk nerima, kalau bahasa Jawa, nerima dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang, perbuatan baik yang mereka lakukan, jangan bebani lebih daripada itu. Dengan demikian hati kita akan tenteram. Itu maksudnya khudhil afwa, yaitu maafkan apa-apa yang tidak bisa mereka lakukan yang sebagaimana kau harapkan. Terkadang kita sebagai misalnya seorang kawan, kita punya kawan dekat, kita dalam kondisi susah,
Kita ingin dia berbuat lebih daripada yang kita harapkan. Kita lagi susah, ternyata dia lagi tidak perhatian, dia lagi cuek. Tetapi dia sudah sering baik sama kita. Ya sudah, khudhil afwa. Maafkan. Jangan berharap lebih daripada itu. Itu yang bisa dia lakukan. Ya. Demikian juga kita bertetangga, kita ingin tetangga itu seperti ini, seperti. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Subhanallah, manusia berbagai macam model mereka. Ada orang yang berbuat baik lebih dari yang kita harapkan dan kebanyakan tidak demikian. Kebanyakan tidak demikian. Ketika jiwa kita selalu menuntut harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu, kita omelin kawan kita omelin istri kita omelin anak kita, tetangga kita, rekan kerja kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Maka di antara akhlak yang paling mulia, khudhil afwa, yaitu ambillah yang mudah dari akhlak manusia yang ada di sekitarmu dan jangan tuntut mereka lebih dari yang mereka bisa lakukan. Yang mereka lakukan kita bersyukur kepada mereka, itulah kemampuan ya, yang bisa mereka lakukan. Terkadang kita ingin punya proyek akhirat, kemudian kita datang kepada teman kita yang sangat kaya raya. Kita harapkan dia bantu, kali ternyata dia hanya bisa bantu sedikit, jauh dari yang pada kita harapkan. Apa yang kita lakukan? Khudhil afwa. Ya sudah, itu yang dia mampu. Jangan kemudian ngeyel datang pada dia berulang-ulang sehingga dia merasa tertekan. Jangan seperti itu bukan akhlak Nabi SAW. Dan kiaskanlah dengan perkara-perkara yang lain. Latih diri kita untuk menerima sikap orang-orang sekitar kita. Jangan nyuruh orang untuk beradaptasi dengan kita. Kita yang beradaptasi dengan mereka dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Kalau ingin mereka beradaptasi dengan kemauan kita, berilah ta'lim, pelajaran sedikit demi sedikit sehingga mereka kemudian naik akhlak mereka dari baik kemudian menjadi lebih baik. Jika mereka tidak mampu melakukannya, maka sabarlah dengan perilaku mereka terhadap kita. Inilah makna khudhil afwa. Inilah manhaj, metode kita dalam bermuamalah dengan orang-orang di sekeliling kita. Al-Baghawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang khudhil afwa, dia menukil dari Abdullah bin Zubair, kemudian dia menukil dari Mujahid. Di antara bentuk-bentuk khudhil afwa, yaitu ambillah sikap memaafkan dari akhlak manusia. Di antaranya kata beliau rahimahullahu taala, yaitu qabulul i'tizar, yaitu menerima uzur mereka. Kadang kita ingin sesuatu dari kawan atau dari istri atau dari suami atau dari anak, tiba-tiba mereka tidak mampu melakukan, kemudian mereka minta uzur. Terima uzur mereka, sudah. Qabulul a'dzar, terima uzur. Kemudian yang kedua, al-afu, maafkan. Mereka bersalah, maafkan. Dapat pahala memaafkan. Bahagia dunia dan di akhirat. Bukan hanya mendapatkan ganjaran di akhirat, di dunia kita bahagia kalau kita memaafkan orang lain. Kemudian yang ketiga, al-musahalah, memudahkan. Jangan menyulitkan orang, memudahkan. Memudahkan orang dalam bermuamalah dengan mereka, jangan menyulitkan orang. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum biman haruma 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka atau neraka haram membakarnya? Para sahabat berkata, tentu ya Rasul. Siapa orang tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ala kullin layinin hayinin sahlin qarib. Kata Nabi SAW, neraka haram bagi setiap orang yang layin, yang lembut, hayin yang ringan, sahlin yang mudah, qarib yang dekat. Itu sifat orang yang mudah memaafkan. Lembut bergaul dengan orang lain, tidak menyulitkan permasalahan, sahal memudahkan urusan, ringan tidak terasa berat di sisi temannya. Ya. Dia tidak berat bagi istrinya, dia tidak berat bagi anak-anaknya, dia tidak berat bagi memberatkan temannya, tetangganya, tidak. Dia santai, memudahkan orang lain. Itulah orang yang kata Nabi SAW haram baginya untuk dibakar oleh api neraka dan haram bagi dia untuk dimasukkan dalam api neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan dua poin berikutnya dari ayat tersebut, khudhil afwa.
ambillah sikap memaafkan terhadap akhlak manusia, wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Tinggal dua, yaitu wa'mur bil urf, perintahlah kepada yang baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa'mur bil urf, perintahlah kepada al-urf. Al-urf adalah semua yang ma'ruf. Al-urfnya ini al-ma'ruf, yang baik. Maka Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan tidak keluar darimu kepada orang lain kecuali yang baik, baik perkataan maupun perbuatan. Kau menyuruh mereka untuk berkata yang baik dan berbuat yang baik, dan ingat, engkau tidaklah muncul darimu kepada orang lain kecuali yang demikian pula, kecuali yang baik-baik. Di antaranya mungkin menyuruh mereka untuk berbuat silaturahmi misalnya, untuk bersedekah misalnya. Tidaklah kau berbuat kepada mereka kecuali yang baik-baik, atau beri nasihat yang baik, atau beri ide yang baik. Kebaikan banyak, kasih ide yang baik, ikut bahagia ketika mereka berbahagia, tidak hasad terhadap kebahagiaan yang mereka dapatkan, tapi ikut merasa bahagia, adalah kebaikan yang muncul darimu. Dan segala bentuk kebaikan, membantu mereka, memudahkan urusan mereka, semua yang baik, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan sampai mereka merasakan keburukan darimu. Dan tentunya orang yang paling harus merasakan kebaikan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, mereka yang paling utama untuk merasakan yang terbaik daripada kita. Makanya wa'mur bil urf, perintahlah orang untuk berbuat baik. Kau juga harus berbuat baik, jangan hanya pintar memerintah orang lain. Hendaknya muncul darimu kebaikan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Latih diri kita. Tidaklah kita bersikap kepada orang lain kecuali kebaikan. Mau ngomong mikir dulu, mau bertindak mikir dulu, baik enggak sama orang. Mau bicara, mau komentar, mau tulis status, baik enggak untuk orang lain. Pikir. Kalau baik, lakukan, tulislah, kerjakan. Kalau enggak baik, ragu-ragu, berhenti. Masih banyak hal yang bisa kita ucapkan dan masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan yang terakhir, wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Dan namanya berbuat baik pasti ada gangguannya. Gangguan tersebut bisa timbul dari orang yang kita berbuat baik baginya. Dia tidak paham, dia tidak ngerti. Dia suudzon, dia salah paham, dan ini sangat mungkin terjadi. Berbuat baik sama keluarga, keluarga salah paham. Berbuat baik sama teman, teman salah paham. Menyampaikan A dipahami B. Ya sudah, orang jahil mau diapain? Mau diterangkan lebih enggak paham lagi. Ya sudah. Apa solusinya? Wa'rid 'anil jahilin. Kalau orang jahil, jangan ikut-ikutan jahil. Orang gila, jangan ikut-ikutan apa? Gila. Sebagian orang terpancing di medsos, hadapan dengan orang jahil, ikut-ikutan jahil. Ngapain buang-buang umur? Ya sudah, tugas antum menyampaikan, hidup di tangan Allah, hidayah di tangan Allah, pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan bahasa yang lugas, pilih diksi yang benar. Tidak dipahami, ya sudah, mau diapain? Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil berbicara dengan mereka, mereka mengatakan salaman, keselamatan. Ini sudah berpaling, tidak usah gubris mereka. Tidak semua perkara harus digubris. Kedua, kejahilan tersebut bisa muncul dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, bukan dari orang yang kita hadapi. Ada orang-orang yang hasad, tidak suka kebaikan tersebar, mencari-cari kesalahan kita, mempelintir perkataan-perkataan kita, mempelintir perbuatan kita. Ya sudah, berpaling dari mereka, jangan gubrisi mereka. Dengan demikian, siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini? Mengambil sikap memaafkan, kemudian menyuruh kepada kebaikan, berpaling orang jahil, maka dia akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mudah memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak. Dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka tetap juga berinfak. Wal kadzibinal ghaidz, dan orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, karena tidak ada yang bisa melakukan tiga sikap ini kecuali orang-orang yang telah mencapai
derajat ihsan, derajat yang tertinggi dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li mautal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.